Pertama izinkan saya mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir tempat ini. Thank you, sayang. Kelupaan hasilnya. It's okay. Oke, wow. Selamat datang, saudara yang terkasih. Selamat sungguh sukacita kita bisa beribadah bersama-sama pagi hari ini. Ini suara saya karena worship ya, bukan karena serak gitu ya. Oke. Jadi selamat datang, dan pagi hari ini kita berada dalam seri yang lanjut gitu ya. Judulnya Our Motions. Ini bagian dari seri untuk mengingatkan kembali bagi kita panggilan kita sebagai gereja Tuhan, dan sesuatu yang terus kita perlu diingatkan. Dan pagi hari ini saya mau mulai dengan sebuah hobi gitu ya, yang mungkin udah nggak pada tahu gitu ya. Berapa dari saudara di tempat ini mungkin tidak tahu hobi filateli gitu ya. Kalau yang tahu boleh angkat tangan, kalau yang nggak angkat tangan berarti saudara muda banget gitu ya. Oke. Jadi saya punya koleksi waktu dulu, melanjutkan dari ibu saya gitu ya. Lalu saya koleksi perangko gitu ya. Dan buat teman-teman di sini, apa tuh gitu ya, sesuatu yang kayaknya kita nggak pernah tahu, udah jadul banget gitu ya. Ini saya kasih saya mungkin kasih foto perangko yang saya pernah koleksi gitu ya. Ini salah satu perangko yang edisi kode pos Indonesia. Teman-teman di sini mungkin pernah, ini kok kodenya kalau di Jakarta itu depannya 1 gitu ya. Itu dari saudara bisa cek kalau saudara dari daerah yang mana kode posnya sesuai nggak gitu ya. Nah, filateli ini banyak dari perangko-perangko itu kalau boleh jujur punya cerita gitu ya. Dan beberapa cerita itu kadang mungkin kita nggak tahu, kayak seperti filateli ini kode pos setnya di seperti ini tahun berapa gitu ya. Ini satu lukisan Raden Saleh gitu ya, saya juga baru tahu. Ini dibuatnya tahun 67 saudara, jadi di perangkonya tahun 67. Kemudian Raden Salehnya ternyata dari tahun 1800. Saya pikir dia hidup tahun 1900, ternyata 1800 saudara. Jadi udah lama banget gitu ya. Nah, saya jujurnya waktu saya juga mengkoleksi perangko-perangko provinsi-provinsi di Indonesia gitu. Saya cari provinsi kita itu Banten, tidak ada saudara. Karena tahun 83 itu belum ada provinsi Banten ya, masih di Jawa Barat, betul ya. Nah, tapi saya juga lihat waktu tahun 83 itu ada provinsi Timur Timur. Jadi ada tahun dimana terlepas gitu ya. Jadi ada banyak kisah, ada banyak pesan gitu ya. Mungkin dari sebuah perangko itu yang tadinya nggak ada, jadi ada gitu ya. Atau yang tadinya ada, somehow udah hilang, udah lupa gitu. Nah, beberapa perangko yang kita miliki perangko di Indonesia ya. Ada saya beberapa perangko itu dari belahan dunia di sana itu. Kalau teman-teman di sini kita sudah hidup dengan zaman email gitu ya. Dulu kalau namanya mau punya perangko dari negara lain itu harus punya korespondensi, ditulis surat ke orang di negara lain gitu ya. Kita nunggu suratnya pergi ke kantor pos dulu. Buat teman-teman di sini yang kalau ngelemnya buat yang misalnya yang generasi lama aja ya, nggak pakai lem tapi dijilat aja, ditempel gitu ya, nempel saudara. Kalau in case saudara nggak tahu gitu ya, itu zaman generasi kita udah nggak tahu covid atau enggak, pokoknya dijilat, tempel gitu ya. Sebuah perangko itu bisa pergi keliling dunia sampai ke kita, ada banyak cerita. Nah, sayangnya kadang cerita-cerita ini kalau nggak diterusin itu hilang, itu lenyap gitu aja. Ini jadi saya kasih ini sama saudara, sebuah introduction untuk mengingatkan kita
ada satu hal yang begitu penting. Mungkin perangko kecil, sederhana, tapi dia punya cerita yang luar biasa. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama dari Mazmur 78 ayat 1 sampai 8. Kalau boleh dikasih judulnya hari ini, Don't Let the Story Stop With You. Jadi jangan izinkan kisah itu berakhir di diri saudara atau di diri kita. Boleh saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca bersama-sama Mazmur 78 ayat 1 sampai 8, kemudian kita akan berdoa. Demikian firman Tuhan, Mazmur 78. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman yang kami dengar hari ini. Biar Kau berbicara ke dalam setiap kami, untuk kami menghidupi kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mazmur 78 ayat 1 sampai 8. Ayat 8 itu satu bagian dari Mazmur 78. Mazmurnya cukup panjang Saudara. Jadi Mazmurnya terdiri 72 ayat. Jadi kalau Saudara baca, saya mendorong Saudara baca Mazmur, tapi isinya juga seperti cerita, banyak kisah-kisah. Kalau saya baca ini bolak-balik, ini kisah ini bagian yang mana ya? Jadi saya harus baik melihat di perjanjian lama lagi yang lain yang belakang, kisah perjalanan Israel waktu mereka keluar dari Mesir, bagaimana Tuhan kasih mereka roti, Tuhan kasih mereka daging gitu ya, Tuhan kasih mereka air. Beberapa di Mazmur 78 itu seperti gini, Tuhan udah membuka batu, ada keluar air. Terus di sana juga ada, di Mazmur 78 itu ada bilang gini, iya Tuhan bisa keluarin air dari batu, tapi bisa nggak Dia kasih kita makan gitu ya. Saudara, seperti kayak ini kok nantangin banget gitu kalau di ceritanya gitu ya. Jadi Mazmur 78 dari ayat 9 sampai ayat 72 itu menceritakan perjalanan bangsa Israel dari mereka keluar dari Mesir sampai mereka masuk di tanah perjanjian, sampai kepada akhirnya pemerintahan Raja Daud, karena penulis Amsal ini hidup di zaman Raja Daud kemungkinan besar gitu ya. Nah, yang menariknya waktu saya baca bolak-balik, karena tema kita sebenarnya bicara tentang pemuritan, bagaimana kita dipanggil untuk menjadikan murid. Tetapi kisah di Mazmur 78 ini juga berbicara banyak hal. Kalau buat saya ada sebuah pesan yang multi generasi, sebuah hal di mana Tuhan memanggil kita untuk kita punya visi yang multi generasi di dalam kehidupan kita, baik di dalam kehidupan keluarga kita, tetapi juga di dalam bagaimana kita melakukan pemuritan. Dan saya mau mengambil ini menjadi pelajaran bagi setiap dari kita, dan saya berdoa ini berbicara buat setiap kita. Di ayat 1 dibilang gini, pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sendengkanlah telingamu kepada ucapanku. Kalau saudara baca Mazmur ini
sebenarnya dibilang kalau bahasa Indonesianya nyanyian asaf gitu ya. Sebuah pengajaran tapi juga puisi. Kalau saudara baca seperti, kalau saya baca seperti kayak, saya ada kalau jadi bangsa Israel itu, ini orang lagi ngomong ya sama bangsanya, ayo dong kamu tolong ya, denger nih, aku lagi mau ngajarin kamu, aku mau kamu denger baik-baik, jangan meleset, jangan sampai lupa gitu ya. Dan sedikit banyak dia bilang, aku juga lagi ngingetin kamu loh, kamu itu gampang lupa ya. Dan di Mazmur ini dibilang, come on here, listen. Jadi buat bangsa Israel, kata hear atau listen itu artinya bukan sekedar dengar ya. Mereka itu dengar, tapi juga mereka artinya melakukan di dalam kehidupan kita. Oke, alright. Jadi buat bangsa Israel itu, mendengar itu bukan semata-mata dia dengar, dia tahu informasi, tetapi dia dengar dan dia lakukan. Sebenarnya sedikit banyak kita juga punya konsep yang mirip. Saya kalau nasihatin anak saya gitu ya, karena udah dibilangin tapi kamu gak dengerin, tapi kamu gak lakuin, itu kamu gak denger. Sebenarnya dia dengar tapi dia gak lakuin, gitu ya. Nah buat bangsa Israel waktu mereka dengar hear, listen, bahasa ininya tuh sama gitu ya, Israel, artinya kamu dengar nih, tapi kamu juga taatin. Nah di Mazmur ini mengajarkan orang Israel untuk mereka dengar dan lakukan. Dan saya mau berdoa pagi hari ini, kita belajar untuk dengar dan lakukan. Dan Mazmur 78 ini, jadi kita baca hanya ayat 1 sampai 8. Terus berulang-ulang itu dikatakan buat anak-anak mereka, buat generasi berikutnya yang kita juga belum lihat nanti, gitu ya. Saudara bisa bayangkan kita punya next generations yang kita belum lihat berikutnya. Baik anak-anak kita, cucu-cucu, gitu ya. Kita mungkin bisa hidup melihat cucu, punya cicit. Kita nggak tahu seberapa jauh kita bisa melihat our next generations. Tetapi di dalam kehidupan kita sebagai gereja, saya mau mengajak kita untuk melihat bahwa kita ada di dalam jemaat ini. Tapi jemaat ini akan have the next generations yang kita mungkin nggak lihat gitu ya. Kita mungkin dipanggil untuk merintis gereja lagi di tempat lain, atau kita sudah meninggalkan tempat ini, tapi the next generations masih tetap melakukan panggilan Tuhan. That's the calling yang pemazmur tengah katakan kepada bangsa Israel. Dan ini juga hal yang sama yang mengingatkan kita. Kadang yang menjadi penghalang kita untuk kita go for the next generations, to make disciples for the next generations. Kadang kita punya mindset di dalam diri kita, saya baru di sini, condescending and dismissive. Okay. Ini sebuah istilah yang jujur saya juga jarang pakai, saya nggak tahu, sampai anak saya, Dad, what you did is condescending. Terus saya bilang, apa sih itu gitu kan? Saya bilang itu kata apa gitu? Saya harus jujur saudara, nggak ada di dalam kamus saya, dalam berpikir saya, sampai saya lihat, oh gitu maksudnya. Condescending itu kita menganggap seorang itu lebih rendah. Jadi cara kita berbicara, cara kita memperlakukan itu top down gitu ya. Di dalam manajemen kita tahu, oh ini top down gitu. Tetapi sesuatu yang seringkali tanpa kita sadari, cara kita berkomunikasi, cara kita engage dengan generasi yang lebih muda terutama, kita punya kecenderungan untuk condescending, untuk kita menggurui dia, kita kasih tahu, kita merasa lebih tahu dari dia. Di aspek yang lain, kadang kita yang generasi muda, saya nggak tahu, saya boleh dibilang masih muda, ada yang lebih tua dari saya juga, gitu ya. Tetapi ada hal-hal, sekarang saya lebih mengerti. Dulu saya kolot banget sih orang tua nih, saya berpikir dismissive. Jadi ya, pokoknya orang tua ini nggak relevan, mereka nggak ngerti sih, kita anak muda gitu kan, kita pengen lakuin apa yang kita mau gitu ya. Jadi tanpa kita sadari, ini sesuatu yang kita jalani di dalam kehidupan kita, sehingga ini menjadi penghalang buat kita untuk menjadikan murid, untuk kita engage with multi generations. Dan
Ini juga sebenarnya yang penulis Mazmur ingatkan buat kita. Hey, don't let this as a hindrance buat kita. Sikap yang condescending dan sikap yang dismissive buat generasi yang lebih atas. So, saya percaya firman ini bukan cuma buat kita yang masih muda, gitu ya, atau kita yang, saya mungkin kita semua di tengah-tengah gitu ya. Ada yang lebih di atas kita, ada yang di bawah kita. Mungkin kalau usia kita udah 100, saya 100, mungkin yang di atas saya udah sedikit banget gitu ya. Jadi yang lebih banyak yang di bawah gitu. Tetapi suka nggak suka, kita adalah generasi yang nggak cuma sendirian. Kita ada yang di atas kita, yang ada di bawah kita. Dan pemazmur mengingatkan kita, hey, dengar nih, aku mau kasih tahu kamu something very important for the next generations and for the generations to come. Kalau saya boleh share the Mazmur 78 ini kira-kira kayak gini. Pemuritan itu sebenarnya kita menerima kisahnya Tuhan itu dengan kerendahan hati. Tetapi kita juga perlu meneruskan kisah ini dengan setia kepada generasi berikutnya, supaya generasi berikutnya bisa mengalami Tuhan. Kalau boleh jujur, saya juga hari ini ada di sini karena ada orang yang menjangkau saya, membagikan firman Tuhan, kemudian dia memberikan waktunya untuk memuridkan saya, membimbing saya untuk menceritakan kebenaran firman Tuhan. Sebagian, kalau boleh jujur, waktu dulu saya juga, ya saya dengar tapi baru ngehnya ada yang sebulan kemudian, ada yang baru ngehnya 10 tahun kemudian gitu ya. Mungkin baru saya ketemu orang yang beritahu saya, oh dulu ya, ingat gak lu cerita gini sama gue gitu ya. Terus dia bilang, gue lupa gitu ya. Tapi gue ingat, kenapa? Karena gue gak lakuin gitu ya. Aku gak lakuin dulu. Setelah bertahun-tahun baru aku sadar, aku nggak ikutin. Coba aku lakuin waktu itu gitu ya. Jadi this is the calling of God for us di Mazmur 78, bahwa the call to make disciples is to receive the story and pass it on for the next generations. Dan Mazmur 78 saya percaya bukan cuma untuk keluarga, tetapi juga untuk pemuritan. Jadi saya ngomong hari ini juga bicara tentang keluarga, karena kita sebagai orang tua, kita dipanggil untuk memuridkan, untuk melatih, memberikan kebenaran firman Tuhan bagi anak-anak kita. Cuma kadang seperti itu ya, ada waktu-waktu dalam kehidupan kita dibatasi karena kesombongan kita, karena kita tidak mau merendahkan hati kita kehilangan kesempatan ini untuk menjadikan murid. Tapi this is the calling buat kita. Di Mazmur ini ada 3 hal yang buat saya kita akan tangkap sama-sama, bahwa panggilan untuk memuridkan ini sesuatu yang kita perlu lakukan secara aktif. Jadi actively share the testimony, the story. Kita aktif membagikan cerita. Kedua, kita perlu belajar merendahkan hati kita. Dan kemudian kita perlu belajar melihat bahwa penebusan Tuhan itu jauh lebih besar dari apa yang kita bisa lihat. Di ayat 2, Mazmur bilang gini, aku mau buka mulut, aku mau ceritakan. Aku udah dengar sih sebenarnya dari generasi sebelumnya, tapi aku ceritain juga gitu ya. Ada hal-hal yang dikatakan aku udah dengar, aku udah tahu, tapi aku akan terus ceritakan juga. So the first part yang kalau buat aku di Mazmur 78 ini mengingatkan kita dipanggil untuk secara aktif. Jangan pasif, jangan diam aja, untuk menceritakan kisah penebusan Tuhan, karya Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam kisahnya Mazmur 78 ini ada kisah-kisah yang kalau kita baca, karena zamannya waktu itu ditulis sampai di Raja Daud. Tapi sebenarnya kisah perjalanan Tuhan buat bangsa Israel masih jalan terus. Jadi begitu juga kita, ada kisah-kisah yang kita baca dari firman Tuhan, kita bagikan to our next generations. Tetapi juga ada kisah-kisah yang kita jalani di dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan encounter kita, Tuhan panggil kita juga untuk ceritakan kepada our next generations. Beberapa hari yang lalu
hari Jumat ya sebenarnya, Sam share di devotions doa Jumat gitu. Ada sesuatu yang buat saya encouraging gitu ya, bagaimana dia cerita bagaimana dia mengalami, sempat ngobrol sama istriku gitu ya, sama Mika, bagaimana perjalanan iman, bagaimana melewati masa-masa, bagaimana sih besarin anak gitu ya, sharing ingat penyediaan Tuhan, cerita kesaksian gitu. Itu sesuatu yang kalau buat aku mengingatkan kita bahwa we have to tell the story, bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Jujurnya saya hari ini juga sedikit banyak karena ibu saya sebenarnya di tengah-tengah keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Jadi ibu saya kenal Tuhan, bawa saya pergi ke gereja gitu ya, kadang-kadang hari Minggu. Saya jujur waktu itu saya itu the best TV itu Unyil gitu ya. Hari Minggu pagi itu jam nonton Unyil dan jam pergi ke gereja. Kenapa nggak sore aja mak gitu kan? Atau nggak hari lain aja, jangan hari Minggu gitu. Tapi hari itu ada waktu bagi ibu saya tetap ajak saya ke gereja. Dan saya mengucap syukur di dalam salah satu ibadah itu, saya sebenarnya mengalami kesembuhan. Saya dulu sakit epilepsi, tapi Tuhan sembuhkan saya secara miraculous di ibadah itu. Waktu itu mungkin orang pikir ini, dulu saya kalau disuruh diajak ke kids church nggak mau, gitu ya. Di sini nggak ada anak kids church yang nggak mau pergi kids church kan. Jadi saya nggak mau. Tetapi di dalam ibadah itu saya kenal Tuhan, saya mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Dan ibu saya ada banyak hal di dalam kehidupannya, dia cerita bagaimana dia kenal Tuhan di dalam keluarga yang nggak kenal Tuhan sama sekali, dan bagaimana nenek saya juga kenal Tuhan di Solo gitu ya. Perjalanan imannya diteruskan ke anak-anaknya. Buat saya sebuah kisah yang mengingatkan saya, I have to keep on share this story for my next generation. I have to keep on share the testimony. Kita semua punya cerita, dan saya mau mengatakan buat saudara, jangan menganggap enteng kisah-kisah itu. Saudara perlu ceritakan supaya kisah itu juga membangkitkan iman buat mereka untuk mempercaya for our next generations that they will have the opportunity to encounter God also. Amen. Jadi Mazmur 78 ini mengingatkan kita, share the testimonies, karena Tuhan kita itu setia. Dia setia waktu itu, dia akan setia bagi kita hari ini, dan dia akan setia bagi our next generations juga. Okay? So let's continue, pass on the story, the testimony how God transform our life. Ayat berikutnya dibilang, kami tidak hendak sembunyikan kepada anak mereka, kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian. Jadi we're gonna continue tell the stories, not in silence, not in passivity, but we'll continue to share testimony. Hal yang berikutnya yang saya baca di Mazmur 78 yang agak sulit saya ngerti, saya bolak-balik gitu, Tuhan ini agak negatif gitu kan. Oh mereka jangan cerita ini, jangan seperti nenek moyang mereka nih yang kayak gini, udah keras kepala banget gitu, udah di padang gurun udah dibilang gini, tapi tetap juga dibilang bahkan mereka yang penderhaka, pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya, yang tidak setia jiwanya kepada Allah. Waktu saya dengar, saya baca ini bolak-balik, oh God, what does it mean buat kita gitu. Selesai baca, akhirnya saya juga belajar bahwa sebenarnya Tuhan juga mau kita belajar from the mistakes. Seringkali kita berpikir kita juga belajar dari hal-hal yang baik gitu ya. Tapi kalau kita boleh baca Alkitab sungguh-sungguh, Alkitab cukup jujur, saudara. Okay? Mereka punya pahlawan iman itu punya iman, tapi mereka punya mistakes, mereka punya kesalahan yang mereka lakukan. Dan ini membuat kita menyadari bahwa kita tidak sempurna, dan kita perlu merendahkan hati kita dan mengizinkan Tuhan membentuk kita. Jadi mistakes ini kelihatannya negatif, tetapi kesalahan-kesalahan ini juga sebuah pembelajaran
untuk kita tidak melakukan yang sama. Tapi kalau kita boleh jujur, kita semua melakukan kesalahan. Ada satu pertanyaan yang anak saya pernah tanyakan buat saya. Pertanyaannya gini, Dad, you as a parents, what mistakes that you've done that you wish you will not do it again? Pertanyaan yang anak saya tanyakan, sebagai orang tua, kesalahan apa yang kamu lakuin yang kamu nggak akan kamu ulang, gitu ya. Saudara tahu perlu kerendahan hati untuk mengakui itu, gitu ya. Dan ada pertanyaan yang juga pernah tanya, Dad, as a pastors, what mistake that you've done in leading a church, in leading a lot of people? What decisions that you make that turn out a bad decisions? It looks good at the first place, gitu ya. Ada waktu-waktu saya perlu waktu saudara untuk jawab. Saya ingat saudara, kadang saya pikir, wow, it's a very hard questions dan unveil all my failure, gitu ya. Tetapi itu mengingatkan saya bahwa kita semua nggak sempurna, kita melakukan kesalahan. Tapi kesalahan itu juga bisa menjadi sebuah pembelajaran buat our next generations. Ini aspek yang kalau buat saya, yang penting di dalam pemuritan, di dalam kita membesarkan anak. Aspek spiritual formations. Bagaimana Tuhan membentuk kita. Kita perlu merendahkan hati kita di dalam banyak hal. Berapa dari saudara yang kalau mendengar dapat koreksi itu, wow, haleluya, puji Tuhan, gitu ya. Wow, coba tolong koreksi aku lagi, gitu kan? Enggak, benar enggak? Aduh, oke, mungkin iya, gitu. Saya ada waktu lagi di depan saya, oke, iya. Bisa tangkap, oke, terima, gitu ya. Tapi perlu beberapa menit, jam, gitu, kadang hari untuk proses ya. I really did bad mistakes. I need to change. I need to make corrections. Saudara pernah kayak gitu? Oke, saudara nggak sendirian. Alkitab memberikan kita banyak contoh, dan itulah juga pemuritan. Makanya jadi orang tua itu bukan sesuatu yang mudah. Saya percaya jadi orang tua itu men-stretch kita, membesarkan, membuat hati kita, melihat hati kita menjadi besar untuk mengerti banyak hal dalam kehidupan kita. Jadi di Mazmur 78 ini kasih tahu kita, our ancestors make mistakes. Some of them really did good, some really bad, kira-kira ya. But I'm gonna tell you anyway. Ini bukan sesuatu yang menjelek-jelekan generasi sebelumnya, tetapi ini sebuah pembelajaran di Alkitab bahwa it takes humility untuk kita receive, untuk kita learn. Dan itu juga hal yang sama buat kita. Kita perlu kerendahan hati untuk kita mendengar dari older generation kita. Kita perlu kerendahan hati untuk kita mendengar input dari younger generation kita. That's what discipleship is. And that's what made discipleship beautiful. Karena it shapes us. Keselamatan kita completely free. Completely apa yang sudah lakukan bagi kita. Luar biasa. Harganya dibayar lunas. Tetapi di dalam kita mengikuti dia, ada harga yang kita bayar. Kita harus belajar merendahkan hati kita. Kita harus belajar untuk mengizinkan diri kita dibentuk. Suka nggak suka, Tuhan membentuk kita. Dan kadang itu dilakukan lewat kesalahan-kesalahan kita, lewat hal-hal yang I wish I don't have to go through it, but I have to go through it. Okay? Jadi di Mazmur 78 mengingatkan kita that we're going to make disciples, we're going to do for the next generations. The stories, I'm gonna tell testimonies, aku akan cerita, aku akan humble myself to let God shape me. Ayat 7 dan 8 waktu saya baca itu endingnya agak gak enak. Ini satu bagian tapi endingnya kok kayaknya negatif gitu ya. Tapi that's okay, karena ternyata ada banyak yang Tuhan mau kita belajar. Ayat 7 bilang gini, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan Allah. Saya baca bolak-balik, masa sih mereka lupa gitu ya. Mereka kalau bersaudara, saya nggak tahu apakah saudara berpikir yang sama kan. Mereka 40 tahun itu di padang gurun kan, mengeroti itu tiba-tiba datang gitu ya.
Kira-kira bangsa Israel sekitar 6 juta orang. Itu estimasi pakar Alkitab, sekitar 6 juta orang. Di padang gurun. Saya nggak tahu di Indonesia bakery apa yang bisa supply 6 juta roti minimal gitu ya. Setiap hari delivery-nya on time gitu. Di tenda masing-masing gitu jatuh dari langit. Makan besoknya ada lagi gitu ya. Pas di hari sebelum Sabat mereka punya double portions untuk buat makan di hari Sabat supaya mereka nggak keluar tenda gitu ya. Dan mereka lupa itu. Kayak it's kind of hard to understand it. Okay? Tapi waktu saya baca, saya renungkan itu, saya lewati sekitar hari ini, berapa dari kita lewatin COVID? Ya. Oke. Berapa dari kita udah pakai masker, nggak pakai masker, udah kayak udah lupa gitu ya. Udah lupa mungkin kita yang namanya di karantina gitu kan. Saya ingat waktu pertama di karantina 2 minggu pertama bolak-balik cuma buka kulkas sudah ya. Oke. Udah isinya sama terus gitu ya. Tapi that's the moment. Tapi ada banyak hal di dalam kehidupan kita. Kita udah melewati begitu istilahnya milestone, begitu sesuatu yang begitu penting, fenomenal, dan kita bisa lupa. Lupa bukan berarti wah completely lupa. Kayak misalnya gini, ini juga saya suka gitu, udah kenalan sebut nama, makanya saya kalau kenalan sebut nama, saya perlu sebut nama dia 3 kali atau 4 kali untuk saya ingat. Karena setelah kenalan namanya ini A gitu ya, pas balik lagi, ini namanya siapa ya? Mau nanya lagi malu kan, betul nggak? Oke? Enak tadi kenalin semua orang lain supaya disebut namanya gitu. Tetapi intinya bukan lupa yang kayak gitu. Orang di Mazmur 78 ini yang bilang gini, lupa itu maksudnya adalah kamu udah ngalamin Tuhan, tapi begitu kamu menghadapi masalah yang berikutnya, mungkin mirip, mungkin beda gitu ya, tapi kamu lupa untuk mempercayai dia lagi gitu. Jadi mereka udah dapat makanan hari ini, besok masih nanti dapat makanan nggak ya? Pas mereka pindah ke tempat berikutnya, mereka pikir nanti di sini ada makanan juga nggak gitu ya. Jadi lupa dalam arti mereka berhenti mempercayai Tuhan. This is the calling buat kita, untuk kita nggak lupa. Bukan kita lupa dia Tuhan kita. Oh, saya lupa nih gereja alamatnya di mana? Cek Google Maps lagi, nggak kayak gitu saudara. Tetapi kita lupa waktu kita menghadapi masalah, kita balik kepada mode kita dengan kekuatan kita, dengan cara kita. Mazmur 78 ini bilang gini, hey, kamu udah ngalamin Tuhan loh, segitu luar biasa, segitu hebatnya. Kamu kalau ketemu masalah lagi, ya kamu balik ke Tuhan lagi dong, kamu cari Tuhan lagi, jangan cari dengan cara kamu lagi sendiri. Jadi Mazmur 78 ingetin kita, your journey of faith is not just for you, but for your next generations juga. Supaya mereka nggak lupa. Dan saya, bagian yang saya juga berdoa, kami sebagai orang tua saya berdoa buat anak-anak saya, untuk mereka kalau menghadapi masalah dalam hidup mereka nggak lupain Tuhan. Maksudnya apa? Artinya apa yang cerita kita, testimoni kita, kehidupan kita, bagaimana Tuhan cukupkan kehidupan kami di dalam membesarkan anak-anak, waktu mereka bertumbuh dalam pekerjaan mereka. Saya mau bilang, kamu juga percaya Tuhan, kamu bisa percaya bahwa Tuhan sanggup. Itu juga hal yang sama di dalam menjadikan murid. Mungkin beberapa teman-teman di sini ada waktu-waktu, kadang saya kalau pulang doa gitu nganter sambil ngobrol gitu kan, karena this is the moment of sharing, share the faith. Ada banyak hal kadang nggak di ruang kelas gitu ya, tetapi that's part of the discipleship yang saya mau mengajak kita, let's do it, to share the testimony for the next generations. Saya mau memberi some practical things when it comes to discipleship, when it comes to look at the next generations. Kemarin juga saya cerita, ngobrol sama anaknya gitu, nanti besar mau jadi apa gitu ya. Saya nggak tahu para orang tua di sini, ada waktu-waktu dalam hidup kita yang kita punya pertanyaan sama anak kita. Saya mau memberi beberapa pertanyaan praktis yang saya berharap dalam 1 minggu ini atau 2 minggu atau sebagai satu awal, saudara bisa mencari satu orang, boleh yang lebih tua
atau lebih muda, atau sudah mencari waktu satu kali dengan orang yang lebih tua dan lebih muda gitu ya, untuk ambil 15 menit atau 20 menit untuk dengar. Jangan ngajarin mereka, jangan koreksi gitu ya, jangan berusaha untuk benerin dalam hidup mereka, just fix things, just listen gitu ya. Beberapa pertanyaan ini saya pikir is very useful, karena kita akan bertumbuh untuk kita bisa engage, kita bisa understand different generations. Salah satu yang saya sebagai orang tua aja, jadi share sebagai orang tua. Berapa dari kita kalau tanya, gimana kabarnya hari ini? Selalu jawabannya baik, gitu kan. Terus jawab pertanyaannya, what do you mean by good? Saya tanya, ya good lah mister gitu ya, just like that gitu. What do you mean just like that gitu? So, karena kita perlu ask questions ya. Ada waktu saya dengan anak saya ada pertanyaan-pertanyaan yang kadang saya catat gitu. How to really share the story, open up with them. Kadang saya tanya, what is the highlight of your day? The bad highlight or the good highlight gitu ya. So somehow dia bisa cerita. Ada hal-hal yang aku tanya sama anakku, what do you think when you are alone? Ya. Apa sih yang kamu pikirin waktu kamu lagi sendirian? Atau saya suka tanya sama anakku, what are the things that you wanna do but you have not do it? Apa yang kamu pengen lakuin tapi belum kamu lakuin juga? Kamu bisa cerita nggak sama aku? So aku sometimes I have to prepare a question for that supaya aku bisa dengar dari mereka. I want to give these questions as a starting buat kita. This is not the questions, tapi I hope sesuatu yang practical yang kita bisa lakukan in the next week gitu ya. Sudah duduk, take 15-20 minutes for someone and for the next generations or older generations, even beberapa teman-teman di sini, some of you are teachers, some of you working with young people, some of us working with older people mungkin. Bapak kita punya anak gitu ya. Kita bisa tanya ini, atau kita tanya sama orang tua kita, can you share me the story of God's faithfulness in your life? Dan kalau buat aku, waktu kita dengar, kita akan tangkap banyak hal, kita akan belajar banyak, kita akan diimpartasi iman, akan kesaksian kehidupan baik orang yang udah tua, yang masih muda gitu ya. Saya nggak pernah kayaknya ceritanya udah basi lah, udah tahu lah, biasa aja gitu. Enggak, sudah selalu kisahnya luar biasa. Ini juga yang mungkin saya mau dorong kita tanya sama orang yang lebih berumur ya. When you are in my age, what was the biggest challenge you face, and how did God meet you there? This will open up kita some of our younger generations ya, yang kita pikir kita itu udah tahu semuanya gitu ya, tapi ternyata ada banyak yang kita nggak tahu. So let's open our heart and learn to listen. Here, I just want to give this for us yang mungkin lebih umur ya. What do you wish the older generation understood about your walk with God? Kita tanya, what do you wish that I understand you more? Let's listen. Saya mau mendorong kita. This week, let's take this time. Let's go. Okay. Share the testimony, share the story. Mungkin this week is a starting. Kalau saudara belum pernah lakuin, jarang lakuin, I want to encourage you, try to do. Sama anak saudara, just take your time, 15-20 minutes gitu ya, untuk ngobrol, dengar. Jangan berusaha koreksi gitu ya. Wah, ini salah nih, ini karena mereka punya perjalanan iman mereka. Dan waktu kita lakuin ini, dan saudara akan diingatin kembali how God wants us to share this testimony for the next generation. Mazmur 78 ditutup dengan statement ini di ayat terakhirnya. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. And David shepherded them with the integrity of heart and the skillful hands. He led them. Kita tahu Daud
tidak sempurna. Dia buat banyak kesalahan. Dia melakukan banyak hal yang baik, tapi dia melakukan kesalahan. Tapi Mazmur 78 ini endingnya, saya percaya mungkin dia nggak sadar, tapi somehow mungkin Tuhan kasih dia pewahyuan bahwa the greatest David is not this David, kira-kira gitu. Is the son of David, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana Yesus Kristus itu taat setia sampai mati. And the biggest story of all is not just the story keluar dari Mesir. Mereka makan mana, of course the mana is Jesus himself, gitu ya. Batu yang dibelah itu is Jesus himself yang has been destroyed supaya itu give you life, gitu. So all the stories of bangsa Israel, the ultimate story is the story of the Son of God yang mati disalibkan bagi kita. That's the biggest story. Dan ini juga pertanyaan kalau saya tanya, how you come to know the Lord? Kalau saya tanya sama orang yang udah kenal Tuhan, gimana ceritanya ketemu Tuhan Yesus, gitu ya. Itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Dan there's a testimony yang kita akan ceritakan for the next generations. Yesus bilang, aku gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Biar hari ini Mazmur 78 mengingatkan kita that discipleship is the call to really receive the story, the message buat hidup kita secara pribadi. Kita punya cerita masing-masing, tetapi itu nggak berakhir di diri kita. We're gonna share it, the story for our next generations. Bukan cuma itu, kita believing for the next generations to experience God and bring this story to the next generations. Amen. Dan Tuhan telah memberikan kepada kita bahwa Dia sendiri sudah mati bagi kita, so that the story will not end. This is our part to go, untuk kita pergi kepada our next generations and listen and hear and share this message for our next generations. Saya mengundang worship team untuk naik. Saya mengajak kita bangkit berdiri. Doa saya waktu saya menyiapkan ini adalah biar cepat menangkap bahwa hatinya Tuhan bukan sekedar kita yang mengalami kebaikan kemurahan Tuhan, tapi for our next generations juga. Just Tuhan ingetin kita, sometimes just a simple step, a 15-20 minute sitting down with our next generations or with older generations and listen. Dan biar pagi hari ini waktu kita menyembah Tuhan, Dia mengingatkan kita untuk tidak berhenti percaya, untuk kita nggak melupakan apa yang Dia sudah lakukan. Kita terus kembali berserah kepada Dia di dalam apa yang kita hadapi. Tapi kita juga bisa melihat that our next generations, kita dipanggil to share this story, the testimony to the next generation.